Terima kasih Ibu Pimpinan, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya Anita Yakobaga dari fraksi Partai Demokrat. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Partai Demokrat sebetulnya memberikan apresiasi dan mendukung untuk penulisan ulang sejarah ini. Namun kami berharap penulisan ulang sejarah Indonesia ini harus mengutamakan keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi. Bukan hanya sekedar mengubah versi, tetapi membangun kesadaran kritis bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kita langsung ke pendalaman, Pak Menteri. Ada beberapa poin. Yang pertama, dalam proses penulisan ini, kita tahu bahwa penulisan ulang sejarah nasional yang sedang berjalan saat ini, salah satu kritik yang paling tajam datang dari komunitas sejarawan dan penggiat sejarah perempuan, serta Papua, yang menilai narasi besar dalam draft yang beredar masih sangat berpusat pada negara dan sangat maskulin, serta mengabaikan sejarah komunitas-komunitas yang selama ini terpinggirkan. Kita tahu bahwa sejarah perempuan di Indonesia tidak pernah tunggal. Ia terbentang dari jaringan intelektual perempuan pergerakan mulai dari awal abad ke-20, pengalaman kolektif sebagai buruh, korban kekerasan negara, hingga peran mereka dalam pembangunan informal sampai hari ini. Begitu juga dengan sejarah Papua yang secara geopolitik dan budaya sangat kompleks, tetapi seringkali hanya diposisikan sebagai objek integrasi nasional. Dalam konteks ini kami ingin bertanya kepada Kementerian, bagaimana Kementerian melihat kecenderungan marginalisasi sejarah perempuan dan Papua dalam proyek besar ini? Apakah langkah-langkah yang bisa didorong secara strategis agar representasi mereka tidak hanya menjadi simbolik atau sekedar pelengkap, tetapi benar-benar terintegrasi sebagai pilar penting dalam narasi sejarah nasional yang baru. Yang kedua, penulisan proyek ulang sejarah ini pun secara terbuka dibaca oleh banyak masyarakat. Diklaim oleh pemerintah akan bersifat objektif dan menyertakan peristiwa-peristiwa kontroversial seperti tragedi 1965, penculikan aktivis 1998, dan pelanggaran HAM lainnya. Namun ketika kita membaca, kita melihat bahwa dari draft yang beredar sampai saat ini, bahwa itu tidak tampak ada sejumlah peristiwa yang tidak termasuk dalam draft tersebut. Kalau draft ini betul-betul keluar dari Kementerian Kebudayaan, sangat disayangkan. Kemudian pernyataan resmi dari Pak Menteri juga menunjukkan sikap yang sangat normatif dan menutup kemungkinan reinterpretasi peristiwa-peristiwa tersebut, seperti dalam kasus G30 SPKI atau pemberontakan Madiun. Narasi-narasi yang selama ini problematik karena menyingkirkan perspektif korban tampaknya akan tetap dipertahankan, bahkan diproduksi dalam bentuk sejarah formal negara. Dalam situasi seperti ini, Pak Menteri, kami Partai Demokrat bertanya, apakah perlu dibentuk mekanisme pengawasan dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa sejarah yang akan ditulis bukan sekedar cermin kepentingan kekuasaan, melainkan benar-benar menjadi ruang kebenaran yang berpihak pada keadilan dan keberagaman. Yang terakhir dari kami dari Partai Demokrat, kami juga mencermati bahwa proses penulisan ulang sejarah ini dilakukan oleh lebih dari 100 sejarawan dari berbagai universitas dan institusi. Namun belum jelas sejauh mana keterlibatan masyarakat sipil, komunitas korban maupun generasi muda dalam proses perumusannya. Mengingat hal ini adalah proyek sejarah resmi yang akan menjadi rujukan pendidikan nasional dan arsip kolektif bangsa. Transparansi dan partisipasi publik menjadi sangat penting untuk mencegah dominasi narasi tunggal. Mari kita belajar dari negara-negara lain seperti Jerman dan Afrika Selatan. Keterbukaan dalam menulis sejarah masa lalu yang penuh luka merupakan bagian integral dari rekonsiliasi nasional yang jujur dan mendalam. Dalam hal ini, kami ingin tahu secara lebih mendalam
apakah sudah ada diskusi atau perlibatan masyarakat sipil secara bermakna dalam kasus ini? Dan bagaimana kementerian menilai proses partisipasi masyarakat sipil dalam proyek ini sejauh ini sampai saat ini? Dan apakah strategi konkret yang bisa diadvokasi agar proses penyusunan sejarah ini tidak elitis dan eksklusif, melainkan inklusif, transparan, dan melibatkan suara-suara dari akar rumput yang selama ini sering tidak terdengar. Demikian pimpinan. Makasih, Bu Anita. Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat. Terima kasih. Luar biasa, Bu Anita.